Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 Chapter 1025 Pertempuran Pertama Mei Gongzi. Di panggung kompetisi, Kaisar Iblis Boneka Hidup telah mengumumkan dengan suara yang dalam, kompetisi dimulai. Putaran pertama pertandingan ulang putri dimulai dalam sekejap. Lingkaran warna-warni di sekitar tubuh Nan Suewei meledak hampir seketika. Di antara 7 warna, kekuatan 5 elemen kayu, api, tanah, emas, dan air adalah intinya, ditambah dengan evolusi pembiasan warna-warni. Itu langsung menghilang ke dalam sinar cahaya berwarna-warni, kekuatan 5 elemen berputar, dan bilah yang tak terhitung jumlahnya meletus, bercampur dengan pohon-pohon raksasa, banjir, dan bola api, membanjiri langit ke arah Mei Gongzi. Kekuatan 5 elemen juga mulai menyebar dengan cepat, meliputi penonton. Serangan area, ini adalah metode terbaik dari roh kaca. Mei Gongzi berdiri di tempat, pintu ruang di sekitar tubuh bergerak berirama, dan fluktuasi ruang perak yang aneh berubah di udara. Tidak peduli apa serangan lawan, itu akan diam-diam ditelan oleh gerbang ruang dan menghilang tanpa jejak. Hanya memunculkan bercak riak perak di sisinya. Mei Gongzi sekarang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang elemen ruang. Ketika Tang San ada di sana, dia sering menggunakan menara waktu dan ruang untuk membimbingnya, dan kecerdasan Mei Gongzi sendiri juga sangat tinggi. Kultivasinya saat ini tidak kalah dengan Raja Iblis Merak yang asli. Ini murni dari perspektif perubahan merak. Tidak peduli bagaimana 5 elemenmu berubah, respons yang akan aku berikan kepadamu adalah teleportasi ruang. Oleh karena itu, dari sudut pandang penonton, ada sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai serangan fisik yang menyerang Mei Gongzi, tetapi Mei Gongzi terus-menerus membuka pintu ruang dan menelan semua serangan ini. Tetapi cahaya warna-warni itu masih menyebar dengan tenang, dan mulai mengelilingi Mei Gongzi dari segala arah. Dalam hal basis kultivasi saja, Nan Suewei, Raja Roh Agung Liuli yang telah mencapai puncak Raja Roh Agung selama bertahun-tahun, masih di atas Mei Gongzi. Menanggapi situasi seperti itu, Mei Gongzi tidak goyah sedikitpun, dan terus membuka pintu ruang untuk menghadapi dampak lawan dari segala arah, dan fluktuasi spasial menjadi semakin intens. Dibandingkan dengan kekalahan langsung di game sebelumnya, game ini jelas jauh lebih seru, dan penonton menyaksikan dengan gembira. Kekuatan Nan Suewei memang kuat dan menindas. Seiring berjalannya waktu, penggunaan rotasi 5 elemen menjadi semakin kuat, dan cahaya warna-warni terus menyerap 5 elemen di udara dan menekannya ke dalam, mengompresi mencakup bidang ruang Mei Gongzi. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa area perak terus menyusut, sementara area yang ditutupi oleh cahaya warna-warni terus bertambah besar. Pro dan kontra dari kedua belah pihak tampaknya sangat jelas. Dewimu tampaknya dalam situasi yang buruk, Ning Chenen berkata kepada Tang San. Tang San mengangkat bahu dan berkata, ini belum berakhir. Jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ning Chenen berkata, dalam pertempuran di level kami, begitu kami menekan lawan kami tidak dapat memberi mereka kesempatan untuk berbalik. Kecuali ada keadaan khusus. Nan Suewei telah terkenal selama bertahun-tahun, dan dalam beberapa tahun terakhir, dia telah hidup dalam pengasingan dan memahami kekuatan 5 elemen. Atribut ruang memang memiliki pengekangan tertentu. Tetapi masih ada celah dalam basis kultivasi dan pengalaman tempur kedua belah pihak. Nan Suewei seharusnya tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya memperhatikan situasi di lapangan. Nan Suewei tidak melakukan yang terbaik, apakah Mei Gongzi melakukan yang terbaik? Tidak ada yang lebih akrab dengan kekasihnya selain dia. Pada saat ini, Mei Gongzi dengan jelas memahami perubahan elemen ruang dalam proses tertindas melalui rasa penindasan yang dibawa oleh pihak lain. Dengan kata lain, dia menggunakan lawannya untuk berkultivasi. Keyakinan macam apa ini? Di atas panggung, elemen dan energi domain yang dilepaskan oleh kedua belah pihak hampir memenuhi seluruh panggung. Sosok mereka sudah agak tidak terlihat, dan mereka hanya bisa merasakan fluktuasi energi yang kuat yang membuat perisai pelindung di sekitar panggung kompetisi terus-menerus bergetar. Cahaya 7 warna memiliki keunggulan yang jelas, dan ruang cakupan perak di tengah semakin kecil. Aspek yang paling kuat dari kontrol 5 elemen dari esensi kaca berwarna terletak pada generasi bersama dari 5 elemen. Setelah 5 atribut disikluskan bersama, itu akan menjadi semakin kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, hal yang paling ditakuti dalam pertempuran roh kaca adalah menghabiskan waktu,
semakin lama waktu, semakin kuat kekuatan domain mereka. Tidak mungkin bagi Mei Gongzi untuk tidak mengetahui hal ini, karena dia datang untuk berpartisipasi dalam perang. Dia pasti telah mempelajari Feng Hao Douluo dari berbagai ras dengan serius. Terutama Feng Hao Douluo ini setelah memasuki semifinal, masing-masing dari mereka adalah lawan yang tak terhindarkan. Tetapi saat ini, Mei Gongzi hanya secara pasif menggunakan kekuatan ruang untuk memblokir, tetapi dia tidak berniat untuk melawan. Kenapa ini? Apa yang akan dia lakukan? Ini adalah pertanyaan yang dipikirkan banyak penonton. Bahkan Nan Suewei, yang ada di dalam game, juga memikirkan pertanyaan yang sama. Itu juga tidak akan berpikir bahwa Mei Gongzi begitu mudah untuk dihadapi. Mampu menjadi pemain unggulan, dan menjadi penguasa kota, dia juga juara turnamen elit pengadilan leluhur, dan dia benar-benar memiliki banyak pengalaman tempur. Tapi mengapa dia ingin membiarkan bidang 5 elemennya terbuka sepenuhnya? Untuk tujuan apa? Mei Gongzi, yang berada di tengah arena, menutup matanya saat ini, tangannya terus-menerus membuat sketsa gerakan yang berbeda di depannya, dan gerbang ruang seperti kelopak mekar di depan kekuatan 5 elemen, dan pada saat yang sama, ia juga merasakan kekuatan 5 elemen yang terus-menerus menindasnya dan semakin kuat. Apakah tekanannya meningkat? Senyum tipis muncul di wajah cantik Mei Gongzi, tangannya melingkar di depannya, dan lingkaran misterius di langit diam-diam ditampilkan. Tetapi itu bukan untuk menyelesaikan apapun, tetapi untuk menggunakan hal misterius ini, keterampilan untuk mendorong orang-orang di sekitarnya. Kekuatan ruang tumpang tindih. Kekuatan ruang yang tumpang tindih dengan cepat ditumpangkan bersama dan berubah menjadi pintu cahaya perak melingkar. Pusat pintu cahaya itu gelap seperti hitam, tetapi daerah sekitarnya dikelilingi oleh cahaya perak yang cemerlang, seperti pintu yang menuju ke dunia lain dihidupkan secara tiba-tiba. Serangan Nan Suewei berhenti sejenak. Jelas, Mei Gongzi mengubah taktiknya dan meningkatkan kekuatan ruang. Tetapi pada saat berikutnya, rasanya meskipun Mei Gongzi melakukan ini, meskipun gerbang ruang yang baru dia buat sangat kuat, tidak mungkin untuk melawan domain 5 elemen keseluruhannya. Apa yang akan dia lakukan? Detik berikutnya, Mei Gongzi memberikan jawabannya. Cahaya dan bayangan perak yang fantastis mekar dalam sekejap, dan seluruh langit tampak gelap untuk sesaat. Kemudian, gerbang cahaya melingkar yang besar tiba-tiba melebar dan menjadi lebih besar, dan energi aneh tiba-tiba dimasukkan ke dalam domain 5 elemen. Nan Suewei sudah sangat berhati-hati, tetapi pada saat ini, itu masih muncul dalam keadaan kesurupan untuk sesaat, dan momen kesurupan ini membuatnya merasa bahwa bidang 5 elemennya telah berubah. Perubahan ini sangat aneh sehingga sudah terlambat untuk menghadapinya. Atribut api di domain 5 elemen begitu di luar kendali sehingga tiba-tiba dilucuti, dan langsung dituangkan ke pintu lampu melingkar yang dibuka oleh Mei Gongzi. Saat berikutnya, elemen api menghilang tanpa jejak bersamaan dengan penutupan instan dari gerbang cahaya melingkar. Reaksi berantai juga pecah hampir seketika. Di antara atribut 5 elemen, kayu, api, tanah, dan air logam, kayu menghasilkan api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, dan logam menghasilkan air. Tiba-tiba kehilangan atribut api, atribut kayu kemudian menjadi atribut bumi, keduanya tidak dapat dihubungkan, dan rantai asli 5 elemen terputus dalam sekejap. 4 atribut yang tersisa tiba-tiba hancur di luar kendali dan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan 5 elemen di seluruh platform kompetisi berfluktuasi dengan liar, mengirimkan serangkaian tabrakan internal elemen. Semua ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga ketika Nan Suewei bereaksi, tidak mungkin untuk mengendalikan domain 5 elemen. Soul Land 5 Chapter 1026 mematahkan domain 5 elemen, Dou Xuan Xingsu. Setelah periode kultivasi barusan, kekuatannya di domain 5 elemen sebenarnya telah melampaui puncak kultivasinya sendiri. Tekanan pada Mei Gongzi sangat besar, tetapi siapa yang mengira bahwa domain itu akan tiba-tiba runtuh pada saat seperti itu. Runtuhnya domain menyebabkan Nan Suewei tidak dapat mengendalikannya sendiri. Dalam sekejap, itu mengalami serangan balasan. 4 atribut yang tersisa meledak dengan liar. Meskipun Nan Suewei mencoba yang terbaik untuk menyesuaikannya dan ingin menyuntikkan kembali elemen api ke dalamnya, sudah terlambat. Raungan keras terus meledak dan mengaum seperti semburan guntur di seluruh panggung kompetisi. Di sisi lain, Mei Gongzi tampaknya menghilang begitu saja, hanya ada hantu perak yang bergoyang terus-menerus di atas panggung, tetapi dia tidak terpengaruh oleh dampaknya sama sekali. Dia bisa menggunakan penghindaran untuk menghindari ledakan domain 5 elemen, tetapi Nan Suewei tidak bisa, karena masing-masing atribut ini terkait erat dengan kesadaran ilahinya.
Yang bisa dilakukannya hanyalah mengendalikannya. Dan jika tidak dapat dikendalikan, ia akan mengalami serangan balasan dari serangan teroris ini. Seluruh panggung kompetisi diledakkan dalam kekacauan dalam ledakan domain 5 elemen. Ketika cahaya 5 warna yang awalnya indah semua menghilang, Nan Suewei sudah di sudut. Untuk melindungi dirinya dari cedera parah oleh serangan balik, dia harus menggunakan harta tingkat artefak. Ini hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, tetapi senjata dewa tidak bisa lagi digunakan dalam waktu singkat. Bidang 5 elemennya bahkan lebih runtuh. Menyeka darah di sudut mulutnya, menatap Mei Gongzi yang masih secantik biasanya dikelilingi oleh cahaya perak, mata Nan Suewei menunjukkan cahaya yang agak rumit. Karena sampai sekarang tidak jelas bagaimana Mei Gongzi melakukannya. Jelas dia lebih lemah dari kultivasinya sendiri, mengapa dia bisa mematahkan domain 5 elemennya. Pada saat ini, elemen ruang di sekitar tubuh Mei Gongzi mengembun dengan cepat, dan strip cahaya perak melayang di udara, dan dia menari dengan anggun. Injak tarian kuning misterius, dari klan Iblis Merak. Strip cahaya perak terus membesar di mata Nan Suewei, seperti bima sakti yang bocor. Satu demi satu retakan ruang perak hitam bergoyang seperti cambuk panjang, membanting ke arah tubuh Nan Suewei. Nan Suewei menghela nafas, tahu bahwa dia tidak punya kesempatan. Saat domain 5 elemen rusak, itu sudah hilang. Kecuali jika putus asa, jika tidak, ia tidak memiliki peluang keberuntungan. Dan ini hanya permainan pertama round robin, apakah itu benar-benar sepadan dengan usaha? Dan selalu memiliki perasaan bahwa lawan masih belum habis-habisan, dan masih memiliki beberapa keberatan. Penguasa kota Kerry City dari klan monster merak ini jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Memang benar bahwa dia telah mencapai level pemain unggulan, dan atribut ruang lawan seharusnya hanya untuk menahan diri. Aku mengaku kalah. Nan Suewei memilih untuk mengakui kekalahan dalam menghadapi celah ruang berturut-turut. Kekuatan ruang menghilang, dan cahaya perak menyatu ke dalam, menjembatani jejak ruang yang retak. Mei Gongzi menundukkan kepalanya sedikit padanya, dengan anggun dan tenang. Kaisar Iblis boneka hidup turun dari langit dan mengumumkan dengan wajah kosong, Mei Gongzi dari klan Iblis Merak menang. Dapatkan 2 poin. Mei Gongzi membungkuk padanya lagi. Nan Suewei tidak bisa tidak bertanya padanya, apakah kamu baru saja menggunakan Dou Xuan Xing untuk menghancurkan domain 5 elemenku? Pergeseran Dou Xuan Xingmu benar-benar dapat menghapus satu atribut dari domainku. Sedikit luar biasa. Tidak tahu bagaimana, mengapa Mei Gongzi dapat memisahkan satu atribut dari 5 atribut dari 5 elemennya, yang satu dan sama. Penguasaan dan kekuatan seperti apa yang dibutuhkan untuk melakukan ini? Tapi pihak lain baru saja melakukannya. Mei Gongzi mengangguk, tetapi menggelengkan kepalanya lagi, tanpa menjelaskan apapun. Cahaya perak berkedip-kedip di tubuhnya, berteleportasi dari udara tipis, dan kembali ke ruang duduknya. Tentu saja dia tidak akan menjelaskan apapun kepada lawannya, dia tidak bisa memberitahu mereka, dia masih memiliki garis keturunan undet api Phoenix, dan kendaliku atas elemen api sama kuatnya. Oleh karena itu, dengan kerja sama elemen api, aku dapat menggunakan Dou Xuan Xingzu untuk menghapus atribut apimu dari 5 elemen. Permainan baru saja dimulai, dan jika kamu dapat menyembunyikan kekuatanmu, tentu saja, lebih baik menyembunyikannya. Tempat istirahat laki-laki. Ning Chenen memandang Tang San di sampingnya dengan sedikit terkejut, kamu benar-benar menebaknya dengan benar. Benarkah atributnya saling eksklusif? Atribut ruang sangat kuat sehingga dengan satu atribut, bahkan atribut campuran pun tertahan. Ini adalah, bagaimana kamu melakukannya? Pemilik kota yang indah ini tidak boleh diremehkan. Tang San hanya tersenyum, tentu saja dia tidak akan menjelaskannya. Setelah menonton pertandingan, dia dipenuhi dengan rasa lega. Tingkat pertumbuhan Mei Gongzi telah melampaui prediksi mantan Raja Dewa. Apakah itu kemampuan untuk mengendalikan kekuatan ruang, pemahaman tentang atribut ruang, keberhasilan besar melawan bintang-bintang, atau penggunaan kekuatan darah Phoenix boneka hidup di tempat yang tidak terlihat dan adil, strategi dan taktik yang tepat, semua menunjukkan wilayahnya saat ini selesai. Memang benar bahwa dia telah menjadi orang kuat di dunia. Bahkan jika itu karena perlawanan timbal balik, tetapi untuk dapat mengalahkan pemain unggulan dengan cara ini, dia bahkan tidak mengungkapkan pedang Dewa Asuranya, dan bahkan tarian rahasia surgawi menang tanpa sepenuhnya memanfaatkannya. Kekuatan ini sama sekali tidak kalah dengan penguasa kota lain di kota utama. Ini adalah penampilan pertama Mei Gongzi, dan itu pasti akan mengesankan semua penonton. Di antara penonton Istana Leluhur, ada banyak penggemar lama yang telah memenangkan kejuaraan di Istana Leluhur,
dan untuk sementara, sorak-sorai bergema di seluruh penonton. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang memanggil namanya. Dan para pemain pria yang mengikuti kompetisi juga mengalami beberapa perubahan dalam perhatian mereka kali ini. Bagi mereka, tentu saja, yang paling penting adalah menduduki tahta kaisar. Jika tiga menduduki posisi kaisar, jika mereka menempati satu, pada dasarnya mereka dapat menjadi kaisar secara stabil. Bahkan niat awal game ini pun terlupakan karena pertempuran tahta kaisar. Tetapi pada saat ini, ketika mereka melihat penampilan Mei Gongzi yang menakjubkan, mereka tiba-tiba menyadari bahwa jika mereka benar-benar dapat menikahinya, mereka tidak hanya akan dapat memperoleh sumber daya dari kota utama, tetapi juga sebagai istri tambahan yang kuat. Kaisar Kekaisaran Tianyu tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepala mereka diam-diam setelah menonton permainan ini. Kecuali Kaisar Iblis Abadi yang hebat, bahkan Kaisar Iblis Besar Tianhu tidak melihat bagaimana Mei Gongzi menggunakan Dou Xuan Xingzu untuk menghapus elemen api. Tapi kekuatan yang dia tunjukkan mengejutkan semua Kaisar Iblis Besar. Di pihak pemain wanita, terlihat jelas bahwa monster roh berada di atas angin. Jika dalam keadaan seperti itu, Mei Gongzi bisa keluar dari pengepungan, itu pasti akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Kaisar Iblis Harimau Putih Besar bahkan tertawa terbahak-bahak sehingga dia tidak perlu menutupinya. Mei Gongzi adalah cucunya. Meskipun Dire Tiger King adalah iblis harimau, Kaisar Iblis Harimau Putih Besar tidak pernah menyukai pria yang diam-diam ingin menggantikannya, dan sekarang Dire Tiger King sudah tiada. Ketergantungan klan monster harimau hanya akan menjadi lebih kuat, dan dalam kompetisi ini, semua fokusnya yang tersisa adalah pada cucunya dan pria itu. Round Robin berakhir dengan 2 pertandingan. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat dari 2 pertarungan bahwa di putaran pertama round robin ini, semua orang lebih merupakan ujian. Ketika kamu merasa ada kesenjangan kekuatan antara dirimu dan lawanmu, atau kemungkinan menang relatif kecil, kamu lebih baik mengakui kekalahan daripada maju. Karena begitu kamu terkena pukulan keras, permainan berikutnya akan lebih sulit lagi. Dalam kompetisi round robin untuk poin ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencoba untuk mendapatkan poin sebanyak mungkin, dan pertarungan sebenarnya adalah beberapa ronde terakhir. Karena itu, baik Jin Angwo maupun Nan Suewei tidak memilih untuk tampil all out di babak pertama. Soul Land 5 Chapter 1027 Naga Fierce muncul. Kelompok kedua pemain pria, memasuki arena untuk mempersiapkan kompetisi. Suara Kaisar Iblis Tianhu terdengar lagi. Terserah kamu, Patriarch Jin. Ning Chenen memandang Tang San dengan beberapa schadenfreude. Meskipun dia masih tidak tahu siapa lawan Tang San, di antara 8 kontestan yang memasuki semifinal, kecuali Tang San, semuanya adalah orang yang kuat, tidak peduli siapa lawannya, itu pasti tidak akan terasa enak. Tang San mampu memasuki semifinal melalui babak sistem gugur, yang membuat Ning Chenen sangat tidak senang, dan di semifinal, poin skornya harus ditentukan. Tang San berkata, ya, giliranku. Mari kita tunggu dan lihat. Saat dia berbicara, dia melayang dan diam-diam mendarat di panggung kompetisi. Dan lawannya, pemain yang memenangkan lotre keempat, juga terbang pada saat yang sama dan jatuh ke atas panggung. 2 kontestan di babak pertama, Jin Angwo dan Su Anyu, tidak diragukan lagi adalah favorit dalam pertempuran kaisar. Dan dalam pertempuran kaisar ini, hanya 2,5 dari monster yang berhasil keluar dari kontestan pria. Jadi, tidak mengherankan jika lawan Tang San di babak pertama undian adalah monster. Lagi pula, kemungkinannya lebih tinggi. Bukan Jin Angwo, Su Anyu, dan Ning Chenen. Lawannya adalah klan naga lagi. Di antara pemain pria, 3 ras naga memasuki semifinal, yaitu Su Anyu, pewaris Raja Iblis Kegelapan, dan 1 lagi dari babak sistem gugur. Tang San telah menyingkirkan Tang Mo Huang sebelumnya, dan ini bukan Raja Naga Air yang dia lihat sebelumnya, dan Raja Naga Air tidak berhasil mencapai final. Di seberang Tang San, ada eksistensi yang tampak seperti manusia muda berusia 20-an, dan itu bahkan bukan pemain unggulan. Selain Tang San, Amethyst Coin Warrior, yang satu ini bisa dikatakan sangat mengecewakan dalam kompetisi ini. Di antara klan naga, ini pada awalnya adalah keberadaan yang biasa-biasa saja, dan tidak ada yang optimis tentang hal itu dalam pendaftaran ini, namun, itu datang selangkah demi selangkah, mengalahkan lawan lagi dan lagi, sehingga memasuki semifinal. Lu Fuyao adalah namanya, dan juga merupakan jenis naga yang sangat istimewa, naga logam. Naga khusus yang mengontrol atribut logam juga merupakan naga mutan. Sebelum datang ke kompetisi kali ini, bahkan klan naga tidak tahu bahwa mereka telah berkultivasi ke tingkat Raja Iblis Besar.
Menurut aturan klan naga, jika klan naga mutan dapat berhasil berkultivasi ke tingkat Raja Iblis, dan kesadarannya normal, maka mereka dapat memperoleh kembali kebebasan mereka dan tidak lagi dikendalikan oleh ras. Lu Fuyao ini adalah eksistensi seperti itu, tetapi ketika ia mendapatkan kembali kebebasannya, ia menghilang. Itu menghilang untuk waktu yang lama, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukannya. Lu Fuyao tidak memiliki banyak reputasi di antara klan naga, dan dalam kompetisi ini, sepertinya muncul begitu saja. Tapi dia menunjukkan kekuatan luar biasa di babak sistem gugur. Raja Naga Air tersingkir olehnya. Pada saat itu, semua pemain lain berpikir bahwa itu akan kalah tanpa keraguan. Namun, duel antara Raja Naga Air dan itu tidak berlangsung lama, dan berakhir dengan kemenangannya atas lawannya. Selama seluruh proses, itu meledak dengan kekuatan serangan yang sangat kuat, dan menekan lawan dari awal hingga akhir, dan tidak memberikan kesempatan kepada Raja Naga Air untuk membalikkan keadaan. Akibatnya, ia menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini, dan sekarang sangat optimis. Disebut pemain unggulan yang bukan unggulan. Tang San telah menggambar yang ini di babak pertama semifinal, dan peruntungannya jelas tidak baik. Namun, tidak peduli siapa yang ditarik, tidak ada seorang pun di semifinal yang lemah. Kaisar Iblis boneka hidup masing-masing melihat kedua sisi pengadilan atas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bersiaplah. Mata Lu Fuyao berwarna emas gelap, dan dia tanpa sadar menatap Tang San, permukaan kulitnya tiba-tiba berkedip dengan kilau logam, dan pada saat berikutnya, aliran udara emas gelap mulai mengalir di sekitar tubuhnya, udara emas gelap yang kuat itu. Cahaya dan bayangan yang berubah menjadi pusaran mulai berkembang pesat di sekitar tubuhnya, dan aura logam tebal juga meledak. Itu tidak hanya kuat dalam atribut, tetapi juga sangat kuat dalam kesadarannya sendiri. Yang terbaik dalam menekan lawan, jadi apakah itu kekuatan atau momentum, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Ketika sudah bersiap, Tang San menatap Kaisar Iblis boneka hidup yang agung, yang mulia, aku ingin mengkonfirmasi pertanyaan denganmu. Kaisar Iblis boneka hidup tertegun sejenak, para pemain sebelumnya tidak melakukan ini padanya. Apa masalahnya? Tang San berkata, aku ingat ketika aku berpartisipasi dalam lelang super sebelumnya, aturan pengadilan leluhur adalah bahwa semua lot yang dilelang dalam lelang super dapat digunakan dalam pertempuran untuk kaisar ini, kan? Kaisar Iblis boneka hidup segera tertawa ketika dia mendengar apa yang dia katakan, ya, kamu benar, prajurit koin ametis. Bukankah kamu selalu melakukan ini sebelumnya? Sudut mulut Tang San berkedut, apakah Kaisar Iblis undet ini tahu julukannya sebagai ametis koin warrior? Prajurit koin ametis, ayo. Seseorang di antara penonton berteriak, dan saat berikutnya, suara yang sama menyebar dengan cepat. Tentu saja, di antara sorakan ini, ada lebih banyak tawa. Tidak diragukan lagi, jika Lu Fuyao adalah kuda hitam dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini, maka Tang San jelas merupakan keajaiban dalam pertempuran menaklukkan kaisar ini. 3 pertandingan sistem gugur semuanya dibawa dengan uang. Siapa yang berani percaya ini, tapi orang-orang telah melakukannya. Di mana ini akan terjadi hari ini? Banyak pemirsa sekarang berpikir tentang apa lagi yang bisa langsung digunakan dalam kompetisi di antara barang-barang yang telah dia beli di lelang sebelumnya. Terima kasih, Yang Mulia. Tang San sepertinya tidak mendengar cemoohan penonton. Saat berikutnya, dia meletakkan tangannya di alisnya, dan tanda emas sudah mekar di depannya. Awalnya, dia siap untuk menggunakannya di babak sistem gugur, tetapi dia tidak berharap untuk bertemu Tian Yijian, jadi sekarang saatnya untuk membiarkannya bermain. Tepatnya, lawan hari ini adalah klan naga mutan, maka biarkan klan yang sama menjadi lawan klan yang sama. Raungan naga yang penuh gairah dan gila bergema di langit dan bumi hampir seketika. Aura menakutkan juga meletus seketika, ketika auman naga muncul, itu langsung menahan tawa penonton. Lu Fuyao, naga logam di seberang Tang San, langsung mengubah ekspresinya. Rune emas langsung membesar, berubah menjadi lingkaran emas besar di depan Tang San, tubuh lebih dari 30 meter, ditutupi dengan sisik ungu gelap, dan naga ganas yang tak tertandingi muncul dari Rune. Aung-ang-ang, raungan naga keluar dari mulutnya 3 kali berturut-turut, seolah-olah melampiaskan kegilaan spiritualnya. Untuk sementara, kekuatan yang menakutkan hanya membuat penutup pelindung menggigil dengan Long Yin. Melihat sosok besar di seberang Lu Fuyao, dia tampak sedikit lamban, dan bahkan pusaran emas gelap yang berputar di sekitar tubuhnya berhenti untuk sementara waktu. Kaisar Iblis boneka hidup agung juga tertegun sejenak, dan kemudian dia ingat bahwa patriark klan pohon emas biru memang telah memotret naga ganas di depannya pada lelang super sebelumnya.
Apa ini memanggil naga? Dalam pertempuran kaisar, tentu saja, mitra lain tidak dapat membantu. Namun, naga ganas ini berbeda, seperti yang ditanyakan Tang San barusan, itu dimenangkan olehnya di pelelangan. Ketika Zhu Ting merumuskan aturan lelang super sebelumnya, dia mengatakan bahwa semua barang lelang dapat digunakan dalam kompetisi. Karena ketika naga ganas itu dilelang, tidak ada yang mengira bahwa keberadaan mengerikan ini dapat muncul di panggung pertempuran kaisar. Meskipun platform kompetisi Battle of the Emperor sangat besar, ia juga memiliki ruang lingkup. Naga yang ganas itu gila. Sekali melancarkan serangan, tidak ada bedanya. Siapa yang akan menjadikannya kepompong, dan jika tidak melukai lawan, ia akan melukai dirinya sendiri terlebih dahulu. Kerah itu hanya bisa membuatnya tertidur, tetapi tidak bisa membuatnya menargetkan siapapun. Oleh karena itu, bahkan para kaisar tidak menyangka bahwa ada orang yang akan membawa naga ganas ini ke panggung kompetisi dan secara langsung berpartisipasi dalam pertempuran kaisar. Tetapi pada saat ini, seseorang melakukannya. Apalagi kerah di leher naga ganas ini sudah jelas hilang. Soul Land 5 Chapter 1028 Prajurit Koin Ametis menang lagi. Jin Yaolin, kamu harus mempertimbangkan konsekuensinya. Hati-hati, kamu tidak akan bisa mundur. Kaisar Iblis Boneka Hidup mengerutkan kening. Apakah anak ini benar-benar gila? Untuk menang, bahkan keberadaan naga ganas tidak diblokir. Tang San tersenyum, menunjukkan gigi putihnya. Yang mulia, kamu telah mengkonfirmasi masalahku sekarang. Tidak apa-apa, aku tidak akan bisa mundur. Saudara Tano, saat dia berbicara, dia bergerak menuju naga yang ganas. Tano memberi isyarat. Naga ganas yang mengaum dengan panik menahan aumannya, menundukkan kepalanya, menatap Tang San dengan sepasang mata ungu, dan kemudian menundukkan kepalanya yang besar dan mengerikan di bawah tatapan tertegun bahkan dari Kaisar Iblis Abadi Agung. Tang San melompat dan mendarat di kepala naga ganas Tano. Ada senyum di sudut mulutnya, dan dia memandang Lu Fuyao, naga logam di seberangnya. Aku siap. Saat dia berbicara, dia meraih tangan kanannya di udara, dan meraih tombak naga cerah yang difoto di pelelangan. 8 duri di punggungnya berguling ke belakang, melilit leher naga ganas Tano, menempelkan dirinya di punggungnya, dan langsung berubah menjadi ksatria naga. Penonton yang masih mengejek dan mengolok-olok prajurit koin ametis sebelumnya, hampir mengeluarkan mata mereka saat ini. Ini juga berfungsi. Ini juga berfungsi. Naga ganas itu, yang mengklaim bisa menghancurkan apapun yang ditemuinya, sebenarnya dia bisa menggerakkan naga ganas yang tak tertandingi itu. Bagaimana ini mungkin? Di ruang Crystal City, Raja Naga Cerah Suanyu, yang baru saja menyelesaikan permainan, sudah bergegas keluar, dan semua pembangkit tenaga naga lainnya di ruang tunggu juga bergegas keluar. Melihat pemandangan ini di depannya, dia terkejut tak terlukiskan. Naga ganas Tano lahir di klan naga, dan merupakan kepala mantan boneka naga. Kemudian, dia menjadi milik istana leluhur karena kehilangan kesadaran sepenuhnya. Kali ini, klan naga menjualnya di lelang super. Siapa sangka bahwa seseorang benar-benar bisa mengendalikannya, dan itu tidak bergantung pada kemampuan kerahnya. Fierce Dragon Tano sendiri sudah memiliki kekuatan dekat dengan kaisar, bisa dikatakan jika ada singgasana cadangan, bisa selamat dari malapetaka menjadi kaisar, dan kemungkinan besar akan menjadi kaisar baru. Tetapi itu memiliki atribut kehancuran, dan tidak mungkin untuk berhasil di alam non-dewa semacam ini. Poin ini, meskipun keluarga naga tidak jelas, tetapi sama sekali tidak mungkin untuk membiarkannya pergi ke bencana. Benar-benar gila, itu benar-benar menjadi seorang kaisar, dan aku tidak tahu seberapa destruktifnya itu. Oleh karena itu, lelang ini akan melepaskannya, hanya ingin menukar produk cacat ini dengan uang. Aku tidak berharap itu difoto. Pada saat ini, meskipun naga ganas ini masih ganas dan kuat, bagaimana bisa dikendalikan oleh klan pohon emas biru yang lemah? Bagaimana ini mungkin? Di lapangan, Kaisar Iblis Boneka Hidup juga penuh kejutan, tetapi permainan masih berlangsung, meskipun Tang San memanggil naga yang ganas, dia tidak melanggar aturan permainan. Kompetisi, mulai. Kaisar Iblis Abadi yang hebat mengumumkan secara langsung. Tetapi pada saat ini, Lu Fuyao, Raja Naga Logam di seberang Tang San, berteriak, tunggu sebentar. Kaisar Iblis Boneka Hidup tertegun sejenak, apa yang terjadi, bisakah kita tetap bermain dengan baik? Ada apa denganmu? Kaisar Iblis Boneka Hidup Agung bertanya dengan cemberut. Kemudian dia melihat Lu Fuyao tiba-tiba menangis dan berlutut ke arah Tang San. Kakak, itu hampir menangis dan berteriak ke arah naga ganas Tano.
Mengaum, naga ganas Tano mengeluarkan raungan pelan, dan ada sedikit pemikiran di matanya yang penuh dengan pemikiran yang merusak. Melihat Lu Fuyao di seberangnya, dia sepertinya mengingat sesuatu. Hati Tang San bergerak, kecemerlangan biru emas mekar, dan kekuatan hidup yang kaya segera bergegas ke kesadaran Dewa Naga Ganas Tano, membantunya menetralkan pikiran kehancuran, membuatnya lebih sadar. Aum, naga ganas Tano mengeluarkan raungan rendah lagi, dan saat berikutnya, tubuhnya yang besar berjongkok, menatap Lu Fuyao di seberangnya, dengan sedikit kelegaan di matanya. Feng Hao Douluo yang hadir semuanya sangat kuat, dan pikiran mereka dapat dibedakan dari aumannya. "Apakah kamu Fuyao kecil?" tanya Tano naga ganas. "Kakak, aku Fuyao kecilmu." Lu Fuyao berkata dengan air mata mengalir di wajahnya. "Aum, apa kamu baik-baik saja? Tidak akan ada lagi bahaya?" Naga ganas Tano bertanya lagi. "Ya, sejak kakak tertua membantuku menyelesaikan masalah pemadatan logam, aku sudah bisa berlatih dengan normal, dan peningkatanku sangat cepat." "Kakak, bukankah kamu di klan naga? Mengapa kamu datang ke sini?" Mata naga ganas Tano berkilat tajam, dan pikiran kehancuran yang baru saja ditekan hampir meledak, dan Tano mengeluarkan raungan naga yang memekakkan telinga, "Ang." Tang San buru-buru berkata kepada Lu Fuyao, "Jangan memprovokasinya. Aku hanya bisa menahan keinginannya untuk menghancurkan, tapi aku tidak bisa menyelesaikannya sepenuhnya." Oke, Lu Fuyao buru-buru berkata. Naga ganas Tano tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah ruang Crystal City. Ketika matanya menyapu Raja Naga, kekuatan penghancur di tubuhnya menjadi semakin kuat. "Jangan memiliki pengetahuan yang sama dengan mereka." Tang San dengan lembut menamparkan kepala naga ganas Tano, aura kehidupan yang kaya terus mengalir ke lautan kesadarannya, menekan kekuatan penghancurnya. Naga ganas Tano sekali lagi menengadah ke langit dan berteriak, dan aura kehancuran di tubuhnya sedikit tertahan. Tang San memandang Lu Fuyao di seberang, "Apakah kamu tidak akan mulai?" Lu Fuyao tertegun sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya berulang kali, tidak, bagaimana aku bisa bertarung dengan kakak laki-laki? Tanpa kakak laki-laki, aku akan tiada di pasukan boneka naga. Saudara adalah dermawanku. Aku mengaku kalah. Patriark Jin, setelah ini bisakah aku datang dan mengganggu sesekali?" "Selamat datang." Tang San tertawa dan menepuk kepala naga ganas Tano lagi. Naga ganas Tano memandang Lu Fuyao di seberangnya, matanya tampak sedikit melunak. "Aum, kamu punya hati nurani." Tang San memandang Kaisar Iblis Abadi besar dan berkata, "Yang mulia, bisakah kamu mengumumkannya?" Sudut mulut Kaisar Iblis Abadi berkedut. Pada saat ini, dia bahkan memiliki pemikiran di benaknya, apakah Amethyst Coin Warriors benar-benar maha kuasa? Kemenangan lain, dan kemenangan lagi tanpa perlawanan. Apa namanya? Tidak ada permainan Jin Miaolin yang normal. Setelah Tang San setuju dengan Tano, dia membawanya kembali ke ruang kontrak yang sama lagi, mendarat di tanah, menyapa Raja Naga Logam Lu Fuyao, dan terbang kembali ke ruang duduknya. Menang. Amethyst Warriors menang lagi. Di tribun, semua penonton merasakan rasa bersalah saat ini. Namun, tidak peduli bagaimana perasaanmu, tidak ada yang bisa mengubah kenyataan di depanmu. Di babak pertama round robin, Jin Miaolin kembali menang. Sekali lagi mengalahkan lawan yang tangguh. Dan, itu adalah kemenangan tanpa perlawanan. Sebelum kembali ke ruang duduknya, Tang San memandang Ning Chenen yang menatapnya dengan tatapan tercengang, dan menyeringai, "Kakak Ning, apakah kamu masih ingin bertemu denganku?" Ning Chenen menatapnya kosong, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kamu adalah orang yang luar biasa." Jika Jin Miaolin sebelumnya adalah kesemek yang lembut di mata semua kontestan, maka ketika dia berhasil memanggil naga ganas Tano, kesemek yang lembut itu tidak lagi lunak. Apa tingkat kekuatan Tano? Itu dekat dengan Kaisar, dan itu adalah atribut penghancuran yang mengerikan. Siapa yang berani mengatakan bahwa pemain unggulan ini akan dapat mengalahkannya? Apalagi, ada Jin Miaolin lain. Tidak peduli seberapa sampah klan pohon emas biru, itu juga Raja Iblis yang hebat. Dengan energi kehidupan yang besar sang patriark dari klan pohon, dia masih bisa melakukannya dengan memperlakukan naga ganas Tano. Ini seperti 1 lawan 2. Oleh karena itu, Jin Miaolin, kesemek yang lembut, sangat sulit untuk dihadapi setelah memiliki naga yang dipanggil Tano, dan berubah menjadi ksatria naga. Prajurit koin ametis benar-benar menjadi pemenang. Para tetua dari klan pohon emas biru sudah berdiri di luar ruang tunggu untuk kepulangannya. Pada saat ini, bahkan para tetua dari klan pohon emas biru benar-benar terdiam ketika mereka melihat Tang San.